Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Elin dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan integral tak tentu dan hampiran integral tak tentu. Tetapi di sini saya akan membahas sekilas tentang pengertian dari integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu atau antiturunan merupakan suatu operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi yang baru. Selanjutnya, penggunaan integral tak tentu. Yang pertama, luas daerah bidang rata. Yang kedua, volume benda putaran. Yang pertama, luas daerah bidang rata yang terdiri dari daerah di atas sumbu X. Kita lihat pada gambar. Untuk mengetahui bahasanya daerahnya itu di atas sumbu X, posisinya itu terletak di atas, atau lebih mudahnya kita bilangnya lengkungannya terletak di atas, yang dimana daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan 0. R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx. Selanjutnya kita masuk ke contoh, yaitu L integral 1 sampai dengan 4 Fx dx sama dengan integral 1 sampai 4 1 ditambah X kuadrat dx sama dengan, kita substitusikan, yaitu X ditambah 1/3 X 3 1 sampai 4 sama dengan 4 ditambah 1/4 dikali 4 pangkat 3. Kenapa tadi 4 pangkat 3? Karena tadi kan sampai dengan 4x-nya itu 4 dikurang 1 ditambah 1/3 dikali 1 pangkat 3, yang dimana selanjutnya 3 ditambah 63/3 sama dengan 24. Selanjutnya, daerah di bawah sumbu. Kita lihat di gambar bahwa daerah di bawah sumbu itu letak sumbunya terletak di bawah, atau lebih mudahnya kita mengingatnya itu lengkungannya terletak di bawah. Luasnya dinyatakan pada bilangan negatif apabila grafik Y sama dengan Fx diletak di bawah sumbu, yang dimana sumbunya itu bilangan negatif, sehingga tidak menyatakan suatu luas. Selanjutnya kita masuk ke contoh, yaitu LS sama dengan negatif integral 0 sampai dengan 4 1/4 X dikurang 2 dx sama dengan 1/8 X kuadrat dikurang 2x 0 sampai dengan 4. Kita masukkan, yaitu negatif 1/8 dikali 4 pangkat 2, yaitu tadi x 2 nya itu kita gantikan dengan 4 dikurang 2 dikali dengan 4 sama juga kan tadi di atas 2x, jadi 2 dikali 4 dikurang dengan 0. 0 itu dimulai tadi 0 sampai dengan 4. Kemudian sama dengan negatif 2 dikurang 8 sama dengan 6. Dan selanjutnya daerah di antara dua kurva. Yang dimaksud daerah dua kurva itu antara Fx dikurang Gx yang memberikan tinggi yang benar dari irisan tipis walaupun grafik G berada di bawah sumbu X, yang dimana
fx dikurang gx itu juga memberikan tinggi yang benar, meskipun fx dan gx itu keduanya negatif, tetapi tetap saja memberikan tinggi yang benar. Yang kedua yaitu penggunaan integral tertentu, yaitu volume benda putar, yang dimana sebuah kulit tabung adalah sebuah benda yang dapat dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sepusat, kan dimana tabung itu kan mempunyai dua lingkaran, yaitu lingkaran di bawah dan di atas, tapi tetap saja mempunyai pusat yang sama, yang dimana jari-jarinya itu R1 yaitu jari-jari luar, dan R2 itu adalah tinggi tabung, dan H maka volume. Maka didapatkan P sama dengan luas alas dikali luas tinggi sama dengan VR2 dikurang VR2 per T dikali H sama dengan VR2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R2 dikali H sama dengan 2V, yaitu R2 ditambah R1 per 2 H R2 dikurang R1. Selanjutnya kita akan masuk pada hampiran integral tak tentu, yang dimana terdiri dari yang pertama itu metode persegi panjang. Dapat kita lihat pada gambar. Pada metode ini gagasan persegi panjang itu membagi A, B atas N bagian yang sama panjang. Kemudian luas daerahnya dihampiri oleh luas N buah persegi panjang dengan alas, yang dimana dengan alasnya itu, untuk menghitung alasnya kita itu X sama dengan A kurang B per N, yang dimana I sama dengan 1 sampai dengan 1, 2 sampai dengan N diperoleh membentuk partisi reguler untuk selang A dan B. Kita masuk ke contoh penggunaan metode persegi panjang untuk menghitung nilai hampiran dari integral A sampai dengan B dx dengan cara membagi selang 0,1 atas 8 bagian yang sama panjang, kemudian tentukan juga ketelitian hampirannya, yang dimana pada gambar tersebut setiap, kan tadi metode persegi panjang, setiap persegi panjangnya itu kan berbeda-beda. Yang pertama dimulai dari 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, dan sampai pada yang terakhir yaitu 1. Jadi kita tinggal kan di situ Y-nya sudah diketahui bahwa Y-nya sama dengan 1/1 ditambah dengan X. Kemudian kita tinggal mencari yaitu lingkaran selanjutnya, integral dari 0 sampai dengan 1 dx per 1 tambah X sama dengan F dikali dengan 1/8 ditambah F dikali dengan 1/4 ditambah F dikali dengan 3/8 ditambah F dikali 1/2 ditambah F dikali dengan 5/8 ditambah dengan F 3/4 ditambah F dikali dengan 7/8 ditambah F dikali dengan 1 lalu dikali dengan 1/8 sama dengan 1/9
Kenapa 1/9? Karena ditambahkan dengan 1 ditambah dengan 4/5. Karena kan tadi X-nya udah diketahui 4 ditambah dengan 1 jadinya 5. Dan begitu pula dengan seterusnya. Kemudian dikali 1/8 sama dengan 0,6629. Selanjutnya metode trapesium. Nampak jelas pada antara metode persegi panjang dengan metode trapesium, terlihat pada gambarnya. Metode trapesium ini membagi A, B atas bagian yang sama panjang, kemudian luas daerah dihampiri dengan luas N sebuah trapesium dengan tinggi X sama dengan B kurang A per N, yang dimana luasnya yaitu sigma I dengan batas atas N dengan LI sama dengan 1/2 Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 Fx1 sampai dengan 2 Fxn kurang 1 ditambah Fxn dikali dengan X. Selanjutnya kita masuk metode titik tengah. Pada metode titik tengah yaitu membagi A dan B atas N bagian yang sama panjang kemudian dengan luas daerahnya, yang dimana sebuah persegi panjang dengan alas X sama dengan B dikurang dengan A per N dengan tinggi FCI I, yang dimana I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Sebagai titik tengahnya selang bagian ke I di partisi reguler untuk selang AB. Demikian penjelasan saya tentang penggunaan integral tak tentu dan hampiran integral tak tentu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.